Nama saya Heru. Saya di sini selaku store manager dari Logos Barber and Coffee Shop. Kita masih barusan di tahun 2019, tepatnya di tanggal 19 September 2019. Untuk konsepnya sih, awalnya sih ini konsep ini terbangun oleh ide kita sendiri sebetulnya. Jadi saya yang biasanya cukur di barbershop lain, dalam antrian panjang itu saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan waktu itu. Saat nunggu itu terbesit ide dari situ, kita pingin buat tempat barbershop yang ada tempat nongkrong buat ngopi kayak gitu sambil nunggu antrian sih sebetulnya. Jadi idenya dari situ munculnya. Awalnya sih setelah ide itu muncul, saya cari referensi, ada nggak nih ya di Indonesia yang punya konsepan seperti ini. Jadi setelah itu saya cari-cari referensi dia di media sosial dan sebagainya. Setelah itu ada beberapa kota yang konsepnya hampir-hampir mirip seperti ini. Jadi menerapkan konsep seperti itu. Dari situ saya tuangkan ide itu, sedikit saya adopt dan lainnya murni ide kita sendiri. Di sini kebetulan ini masih tempat baru, jadi kita masih belum buka slot banyak. Sementara yang motong ada 2, di coffee shopnya ada 2 orang juga sih sebetulnya. Totalnya ada 4 orang. Barberman sendiri, ada barista sendiri. Kenapa seperti itu? Kita konsepnya memang kalau di kopi memang kopi hitam, bikin menu kopi hitam yang nggak booming di tempat-tempat lain, jadi kayak kopi susu dan sebagainya. Kita hanya fokus di kopi hitam, jadi baristanya ada sendiri yang khusus untuk ngolah kopi bikinan baristanya Logos Barbershop. Awalnya sih kita buat ide dan bangun tempat ini sih belum ada sih, tapi kalau di kota-kota lain sudah ada. Jadi konsepan yang pertama nih kayaknya kita jadi di Logos. Mungkin sekarang tahun-tahun ini saya amati adalah 2-3 tempat lah yang hampir mirip seperti itu. Tapi bukannya saya ngeklaim, enggak, cuman awalnya kita yang bangun konsepan seperti ini. Kalau barbershop, kalau menurut saya sih orang pasti butuh tukang cukur untuk merapikan rambutnya. Jadi sampai kapanpun bisnis barbershop di Indonesia khususnya ya, nggak hanya di Mojokerto, itu pasti sangat menjanjikan sekali. Jadi nggak mungkin orang itu bisa motong rambutnya sendiri. Jadi pasti perlu bantuan orang lain untuk merapikan rambutnya. Kalau coffee shop itu hanya ya sebagai teman lah, untuk teman ngopi di saat itu tadi, di saat menghadapi antrian panjang
di barbershop. Jadi sebagai pelengkap aja kalau coffee shopnya. Jadi cukur rambut itu memang kebutuhan pokok sih bagi setiap orang. Jadi nggak mungkin mereka, khususnya yang kerja ya di kantor atau di instansi dan sebagainya, pasti mereka pengen cukur, nggak mungkin dibiarin sampai gondrong, itu nggak mungkin. Jadi pasti itu kebutuhan pokok dari setiap orang. Penampilan rambut menurut saya itu nomor satu. Setelah rambut baru fashion yang lain, pakaian dan sebagainya, sepatu dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya penampilan yang paling penting itu adalah rambut. Karena ketika orang pertama kali ketemu, kita kalau ketemu berpapasan dan teman atau saudara dan sebagainya, kita paling duluan pasti lihat wajah, setelah itu rambut. Nggak mungkin lihat pakaian atau sepatu. Itu yang paling tepat untuk jawaban saya. Kita ngomongin pandemi, jadi pandemi itu ya untuk perekonomian pastilah, semua bisnis dan sebagainya itu pasti mengalami penurunan. Tapi kita nggak stuck di situ sih, kita masih banyak ide-ide dan sebagainya sih untuk mengatasi seperti itu. Kita juga ada layanan home care, jadi mereka cukup telepon, pesan atau WA ke kita kapan jadwalnya bisa dipotong atau dicukur. Kita akan datangi ke rumah mereka. Dari sementara ini kita masih di area dalam kota. Mungkin buat yang masih insecure ke barbershop itu bisa pakai layanan itu sih. Kita sudah siapkan dan kita sudah berjalan mulai awal pandemi. Jadi hal yang seperti itu kita sudah siapkan, baik itu alat dan sebagainya kita sudah siapkan untuk itu, baik safety-nya untuk masker dan sebagainya. Kalau strategi di market cowok ya, ini khususnya cowok ya. Jadi strategi promo kita juga hanya lewat hasil sih. Hasil potongan yang kita sudah share di media sosial, hasilnya seperti apa. Kadang-kala memang hampir mirip, cuman memang nggak sama. Hanya beberapa orang yang ngerti secara detail bentuk potongan itu memang rapi atau tidak. Jadi seperti itu. Jadi kita lebih mengutamakan hasil daripada kalau kita promo gede-gedean tapi hasilnya nggak perfect. Bagi saya sih ya percuma, jadi kita buang-buang waktu. Yang paling penting adalah kita mengutamakan hasil, karena itu adalah nomor satu, bikin pelanggan puas atau tidak dari situ. Jadi selain itu adalah program sebagai reward ya untuk pelanggan ya. Jadi di sini cukur 5 kali gratis 1 kali, cukur 5 kali gratis 1 kali. Jadi kita perbaiki dari sebelumnya cuman cukur 10 kali gratis 1 kali, tapi kalau ini cukur 10 kali gratis 2 kali. Jadi hanya treatment itu sih. Selain itu di sini juga diedukasi. Jadi kita potong, datang ke sini cukur itu nggak hanya permintaannya apa diturutin, nggak seperti itu. Jadi mereka akan kita edukasi bentuk kepalanya seperti apa, bentuk wajahnya seperti apa, yang cocok potongannya seperti apa. Karena kalau kita biasanya yang sudah sih sampai dengan sekarang sih, orang kalau datang di barbershop itu pasti dia bawa contoh, dan contohnya itu kebanyakan itu lihat di Google atau di feed Instagram barber lain yang notabene banyak yang nggak cocok dengan bentuk kepala orang Asia. Jadi rata-rata orang bule jadi kayak gitu. Jadi kalau bentuk kepala tiap orang itu memang
beda-beda. Jadi hanya seperti itu sih yang kita kasih edukasi ke pelanggan, biar pelanggan itu tahu. Jadi kondisinya, bentuk kepalanya seperti apa, yang cocok seperti apa, rata-rata mereka nggak tahu kalau nggak diedukasi barberman. Jadi itu memang di tempat kami itu memang suatu keharusan mengedukasi pelanggan biar mereka tahu. Kalau ingin memulai usaha itu yang penting mental harus kuat, sabar, telaten, terus sering bertanya atau sering sharing dengan terutama sama orang-orang yang lebih duluan memulainya. Itu saja sih sebetulnya. Jadi kalau saya kebanyakan memang tim saya kebanyakan memang anak-anak muda. Jadi saya itu termotivasi dengan anak-anak muda yang semangatnya lagi kenceng-kencengnya. Jadi kalau tim saya mungkin di usia saya mungkin ya nggak balance kayaknya. Jadi saya harus ada di circle anak-anak muda biar tetap semangat. Itu tadi, walaupun pandemi ini memang banyak penurunan sekali gitu, terutama pelanggan gitu. Mas Nanang. Oke, Mas Nanang di sini selaku barberman. Iya, selaku barberman di Logos Barbershop. Mas Nanang ini di sini sendiri atau ada temennya yang lain? Ada temennya, cuman lagi off hari ini. Ini berarti ada shiftnya ya, ketika masnya ini masuk temennya libur gitu, atau tim berdua? Kalau untuk shift-shiftan nggak ada di sini. Tim aja, cuman hari ini lagi off. Untuk masnya nih, kan yang lebih tahu teknis potong, ada nggak sih satu dua problem, kendala pada klien? Kendala tersulit apa sih? Ada. Kendala itu gerak aja terus. Kalau pas dipotong gerak itu terus gak mau, kalau potong agak lama dikit, pengen cepet-cepet itu aja sih. Karena antar hasilnya juga kurang puas juga aku. Untuk itu Mas, ada nggak sih kayak hal-hal yang sulit kayak sama tiba-tiba orangnya, Mas aku kepengen potong model mohat tapi wongnya itu rambutnya gak bisa dimohat sebenarnya, lemes gitu. Itu sama iya nggak tadi ini? Mengedukasi? Iya, edukasi. Edukasi. Tapi kadang-kadang orang-orang customer tuh maksa, pengennya potong kayak gini cuman rambutnya nggak dukung. Tapi ya udah kita jelasin, terus kalau tetap pengen kayak gitu ya nggak apa-apa, kita eksekusi. Masnya ini untuk kiprahnya di dunia percukuran ini udah berapa lama ini? Kalau berapa lama, berapa tahun dari sini? Si baru sih Mas, berapa tahun? Udah kayak 4 tahunan lah. Barbershop ini ilmunya ada sekolahnya atau gimana? Ada, kalau untuk sekolah ada. Cuman untuk aku sendiri otodidak sih, teman-teman di barber lebih dulu terus ngajar-ngajari gitu. Awalnya dari hobi atau iseng-iseng nih nyobain? Iseng-iseng pertama, tapi lama-lama jadi hobi aja karena nyaman di profesi ini. Iya. Dari hobi akhirnya menjadi pekerjaan utama. Iya.